Mesem ning impiku sayang, yen aku kangen suaramu, bisikno suara manismu, terus kaya ngene ning uripku, terus sayang aku, ra ono sing ngalang-alangi, ra ono sing rusui. Feeling ning anganku mung kowe sing paling ngerteni aku, iso nampa kurange aku. Senajan mung suaramu ngademke ati, kowe ngucapke janji sayangku, ilangi banyu matamu, lereno swara tangismu, sayangku. Senajan mung suaramu ngademke ati, kowe ngucapke janji, kowe bakal mulai nemoni. Alo tangis kangenku, nadas neng ati. Sampun ya sayangku, ilangi banyu matamu, lereno swara tangismu, sayangku. Senajan mung suaramu ngademke ati, kowe ngucapke janji, kowe bakal mulai nemoni. Alo tangis kangenku, nadas neng ati, sampun ya sayangku, ilangi banyu matamu, lereno swara tangismu, sayangku. Feeling ning anganku mung kowe sing paling ngerteni aku. Oke, beri tepuk tangan untuk yang membuka acara kita, ada Karismatika Elektron. Oke, Mbak Marta. Iya, kamu kenal semua ya? Saya cuma jalan kaki loh. Entertainnya kenal, ini UKM-nya kenal Iya, semuanya. Tadi ada Zarima, teman SMA. Nanti temennya Bu Dewan juga. Tak kelas itu Makanya juga. ini semuanya temennya Aat. Ini sebenarnya Arisantra. Oh, ya. edisi apa? Acara apa? Edisi Arisantra. Oh. Dikemas saat ini kita memang jalan-jalan ya Mbak Marta. Kita biasanya jalan-jalan ada ke Kulon Progo, Iya. ke Bantul, ke Sleman, ke Hari kota. ini? Hari ini ke rumah saya. Nah, Mana rumahnya ini? di atas.
Rumah tawon Mbak. Iya. Jadi hari ini kita sedang ada di Gor Badminton Siraman. Ini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan untuk Gunung Kidul. Mana? Kenal semua sama yang ini, Bu? Kalau saya kenal beliau-beliau, tapi beliau gak kenal saya. Enggak kenal? Gak kenal. Berarti gak terkenal di sini? Gak terkenal saya itu. Ya Karena ampun. ono wong ewu aku edok-edoke ono gawean. Dadi ora Ben tau. ora nyumbang. Ora tau nonggo dadi nih. Oh. Oke, dan hari ini kita juga jalan-jalan. Kita pengen ketemu dengan teman-teman UMKM yang ada di sini. Biar kita semakin kenal, biar kita semakin tahu seperti apa perkembangan UMKM yang ada di sini. Betul banget. Dan hari ini bersama dengan saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung oleh dana keistimewaan, kita bersarasehan dengan para pelaku UMKM di Sarasehan Sibakul. Tepuk tangan lagi Tepuk dong, tangan. biar semangat. Dan Mbak Marta kita nggak sendiri karena kita bawa teman juga. Ini ada Alvin dan juga Atika yang ada di depan. Ini nanti akan membantu kita karena Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada yang sudah ikut Sibakul. Angkat tangan. Saya nggak berani, Mas. Angkat kaki berarti. Nah, makanya hari ini kita mau perkenalkan biar Bapak Ibu di sini lebih kenal lagi, lebih tahu tentang Sibakul. Iya. Nanti bisa langsung menghubungi Mas Alvin dan juga Mbak Atika, bisa mendaftar dan juga bisa mengetahui manfaat ikut Sibakul untuk perkembangan usahanya. Betul. Jadi benefitnya apa nanti kita akan informasikan. Tapi sekarang kita juga akan menanyakan bagaimana UKM-UKM yang ada di Wonosari saat ini. Betul sekali. Saat ini kita sudah ada dua teman kita. Ini mewakili UMKM yang ada di sini. Kebetulan ini Kebetulan itu apa? Sering endorse saya ini. Oh, Mbak Dwi ini. maksudnya bajunya Kamu belum ya? endorsean. Belum. Kamu belum. Makanya ini Nah. sudah di endorse makanya semangat. Semangat Saya dong. belum semangat. Nah, ini ada Mbak Dwi. Mbak Dwi, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Nah, ini Mbak Dwi ini. Bener Mbak, suka ngendorse Aat. Iya. Kok mau? Kok kayak ora yakin dulu tuh. Kok mau? Iya. Emang jadi laris? Iya, alhamdulillah. Laris sekali. Ya piye carane lah. Oh ngono ya. Jadi nanti tambah endorsan lagi ya. Iya, siap. Minta ya. Oke, ini ceritanya apa nih? Dia di endorse apa? Ini yang dipegangin ini. Kok ya dipegangin gini gitu loh, mau dipamerin? Ini batik tulis. Heeh. Tapi kalau untuk kas UMKM kita, itu kita mengangkat motif desa kepek. Oh ada khusus. Motif manding. Ada motif manding yang itu khusus sejarah desa kepek. Oh, jadi jadi mana man- ini mandingannya? Manding Mandingnya itu- itu yang dipakai. Oh, ini Mas. ini Mas. ada modelnya. Sini modelnya. Sini. Ini produknya. Iya, Ini Sudah produk. dipakai. sudah dipakai. Bayar nggak? Ini modelnya gak ada yang lebih mudah gitu, Pak. Oh ya. Sini. Tolong berjalan sesuai dengan catwalk. Nah, seperti ini. Oh, ini batik ini. manding. Oh, mana mandingnya? Ini. Jadi Manding itu petai Cina Heeh. atau kepek muda. Kok warnanya nggak hijau? Lo kan warnanya hijau. Oh, ini yang garing. Garing di PP. Oh. Jadi ini batik manding Mbak Marta. Jadi saya kan lebih tahu ini dari narasumbernya. Silakan bertanya. Silakan menyampaikan. Jadi Mbak Dwi itu sering bikin-bikin motif-motif di berbagai kecamatan ya Mbak? Iya. Di Gunung Kidul. Ya, Sesuai alhamdulillah. dengan Ya, kita masing-masing sudah daerah. kita Storytellingnya masing-masing. Kita sudah dari 2010 itu mendampingi kurang lebih 16 desa. Ah. Kita buat kelompok-kelompok batik ibu-ibu, kita latih, kita dampingi, terus kita buat motif khas desa tersebut. Kita cari sejarah filosofinya, kemudian kita buat motif khas agar menjadi ciri khas batik di desa tersebut. Woi, jadi seniman keren. banget ya. Boleh tepuk tangan dong. Betul. Nah, ini salah satu hasil karyanya. Iya. Coba ini ngapain di sini? Ini biasanya dipakai untuk apa? Biasanya untuk Maksudnya dijadiin busana jari apa? bisa, baju bisa, dress bisa. Terus kita juga mulai merambah ke anak-anak muda. Jadi tidak hanya batik yang pakem,
Ini kita anak muda. batik kombinasi, kemudian itu ada batik kontemporer yang kontemporer. batik kontemporer yang kita buat. Oh. Seperti itu. Jadi sekarang sudah jelas pasarnya mana aja nih? Kalau yang disasar? pasarnya kita sudah sampai ke luar negeri juga. Wow, udah sampai mana? Sampai Belanda, Rusia gitu. Kok bisa? Mereka tahu dari mana? Kan mereka tuh kos di rumahnya Mbak Dwi itu. Iya. Karena di rumah saya ada itu teman yang dari Rusia juga belajar membatik selama edukasi. Iya, selama 4 bulan. Oh, jadi akhirnya mereka bawa Iya. produknya sendiri. Oh, keren banget. Keren banget. Jadi ini pokoknya. usahanya digabungkan ya antara edukasi membatik, Betul. tapi juga itu sebagai produk yang bisa Iya. jadi komoditi Iya. atau dijual. Iya, Karena betul. saya sama Pak Guntur itu kan lebih ke pelestari budaya sih sebenarnya. Pak Sama Guntur itu suaminya, siapa? suaminya. Pak Guntur Wah, ini itu yo. siapa? Suaminya. Iya Pak Guntur yang membuat motif-motif itu yang menciptakan Pak, Pak Guntur. Iya. Oh, Ini jadi bagian anunya. Mbak yang- Dwi bagian apanya? Bagian Nomor produksinya. duitnya, nomor duitnya. Oh, oke. Jadi menarik ya kolaborasinya. Betul sekali. Suami istri dan kemudian ini endorse-nya adalah para bintang-bintang Nah. film dari Gunung Kidul gitu ya. Jarang-jarang loh kita itu di endorse. Kalau nggak ada Mbak Dwi kita tuh nggak Kasian pakai banget apa-apa. ya. Gak ada yang endorse selain Mbak Dwi. Betul. Oke. Yang jelas sekarang apa Mbak? Maksudnya Mbak Dwi di rumah itu kan sudah banyak muridnya, sudah banyak kegiatannya. Kira-kira apa cita-cita apa yang mungkin belum tercapai untuk mengembangkan batik khususnya di batiknya Mbak Dwi? Batik kalau- gendis ya namanya? Iya, Ah. batik gendis. Kalau untuk cita-cita saya sih sebenarnya sederhana sih. Nggak muluk-muluk, cuma ingin meregenerasi saja. Oke. Biar ada penerus pembatik-pembatik tradisional seperti kita. Karena kan Agak susah sekarang. Iya, karena kan sekarang sudah mulai krisis dari batik printing, ya kan? Karena itu yang mematikan UMKM batik tradisional. Nah, harapannya untuk pemerintah. Ini himbauan ya untuk pemerintah, mohon maaf ya. Banyaklah untuk pendampingan-pendampingan, Oh. pelatihan-pelatihan, entah itu batik, souvenir atau untuk makanan-makanan tradisional. Oke. Itu Oke. monggo dikembangkan mulai Didampingi sekarang. selalu. Iya, selalu didampingi. Oke. Boleh dong diapresiasi apa yang disampaikan. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju Oke, dong. tepuk Kalau gitu tangan tepuk dong tangan. kalau setuju. Kalau Mas sebagai yang endorse apa harapannya? Mas, Loh, harapannya banyak coba, Mas. banyak-banyak Sini, di Mas. endorse. Ya. Silakan Mas, ke sana Mas. Kasian Baik, banget. Mas. Ini narasumber loh. Ini sesi berikutnya nanti loh ya. Kok Berikutnya. diusir. Nanti tidak double-double nanti ya. Oke. Berikutnya adalah Terima kasih, Mbak Mas Dwi, berikutnya Mas. Iya, Vista. Mas Vista. Oke, Mas diperkenalkan nama dan juga produknya apa? Nama saya Vista, nama Usahanya? usaha saya Bita Souvenir. Gita. Bita. Oh Bita Souvenir. Nah, ini fokusnya di souvenir pernikahan, Mbak. Ah. Souvenir pernikahan. Ini salah satu contohnya Salah nih. satu contohnya Ini bukannya itu- telenan. Ini telenan. Tak kira bed gue ngene lho. Itu dong. Telenan. Iya kalau aku versinya pasti ibu-ibu ya telenan. Kalau kamu langsung pingpong ya. Oh, ini bikin produk-produk apa saja biasanya selain kayak gini? Ini ada telenan, kemudian ada kipas, Oke, Pak. centong, dompet. Ini bikinnya juga di kepek, di Ya, rumah. Sebagian ada di sini, sebagian ada di Klaten. Sudah punya karyawan berapa ribu? Belum, Mas. Oh, belum. Berapa? Udah punya yang bantu? Itu pun masih 5. Itu adik-adik saya sendiri. Oh. Memberdayakan adik-adik saya sendiri. Pertanyaannya. Adiknya ikut kerja. Ya ikut. Ada yang bagian ngirim, ada yang packing seperti itu. Nah, pertanyaan kita, adiknya itu bayaran nggak? Ya bayaran, Mas. Oh bayaran. Bayaran. Soalnya kalau nggak bayaran marah Mas sama saya Mas. Ki mumpung mlebu TV lho, sesuk adike nek kira-kira anu ngomong ya. Iki bayaran Loh, jarene. le bayaran tapi nganggo UMP ngono. Telung tahun pisan. Le. Oh iya, oke. Berarti sudah ada manajemen Alhamdulillah, keuangan, sudah ada ini income-nya berapa kayak gitu. Ini untuk souvenir, ini gimana Mas? Prospeknya sekarang Mas, karena kan banyak ya. Untuk souvenir kita sebenarnya yang pada awalnya fokus ke souvenir pernikahan ya, Mas. Ya. Kemudian merambah ke sini itu ada untuk keperluan yang lain, misal akikah, kemudian perpisahan, kemudian Oh, ada iya. toko-toko yang menjual produknya, kemudian ada yang membeli, kemudian dikasih cenderamata seperti ini. Oh, jadi lebih luas Oh, lagi, iya, lebih luas nggak cuma lagi. wedding. Betul. Oh. Nah Kalau paling Mas siapa? Vista. Mas Vista. Punya nggak
apa ya produk yang kalau nggak di tempat Mas Vista nggak ada gitu apa? Jadi Yang kalau unik, saya mau yang mantan, unik. saya mau mantan jarene. Bojoku melu. Saya mau wedding itu apa yang saya cari gitu kalau di tempat? Ya Ada ini. nggak? Telenan ini. Ya. Ini Ini salah satu produk yang unik. Jarang yang di apa ya? dibikin orang. Ya, ini yang paling Best seller. ya. Oh, iya. Soalnya apa? Ini kan Amit. Nggih. Untuk souvenir sekalian undangan. Jadi sekalian ngasih undangan dapat Oh, souvenir. iki undangan. Ini undangan. Oh, iya. Jadi biasanya kalau undangan kalau cuman kertas dibuang. Ya, Kalau ini ini lebih unik lagi. iya, habis ini terus dipakai masak. Nah, Iya. jadi gue kita Kayak orang undangan toh. templean. Gue teko neng mantenane mulai ora nggawa apa-apa lho. Kan mesti untuk souvenir gitu. Biar masak sendiri ya. Oh iya berarti unik juga ya. Berarti sudah fungsinya macam-macam. Ada bikin undangan juga. Pasarnya sudah sampai kemana aja? Alhamdulillah kalau untuk ini sampai Balikpapan pernah. Oh. Tapi yang sering akhir-akhir udah 2 tahun ke sini itu kipas Mbak. Kipas. Kipas kita sampai di Ulun Danu Beratan Bali. Setiap 2 minggu sekali pasti kita kirim. Nah itu Ke Bali malahan Karena padahal di sana banyak banget permintaannya. itu pengirimannya gimana Mas? Pengirimannya kita lewat kargo. Paket. Iya. Yang bayar ongkir? Yang bayar ongkir sana. Oh sana. kalau mau dikasih free ongkir mau? Free ongkir ya pikir-pikir dulu Mbak. Enggak maksudnya kamu tak kasih free Free ongkir gitu ongkir mau enggak? buat customernya mau nggak? Ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jawabnya itu tanpa ekspresi. Ya nggak apa-apa. Ada po. Ada po. Jadi, Tenang nih lo. Makanya hari ini kita kumpul di sini. Salah satunya adalah menginformasikan bahwa pemerintah itu punya program free ongkir gitu ya. untuk teman-teman UMKM. Iya. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita informasikan. Jadi Oke. seperti usahanya ini juga bisa mendapatkan free ongkir. Nanti ada kurasi, nanti ada macam-macam bisa ditanyakan langsung ke Mbak Atika. Nanti. Iya. Gitu ya. Menarik? Menarik nggak Mas? Menarik banget ya. Oke. Nanti bisa dapat gratis ongkir. Yang bayar ongkos kirimnya pemerintah. Gitu. Bukan Aat ya? Bukan, saya cuma ngomongin pemerintah. Iya. Oke, kita Oke. apresiasi dulu Matur buat nuwun. Mas Wista dan Mas Wista, Mbak Dwi. Mbak Matur Dwi. nuwun, semoga tambah lancar. Iya. Salam Boleh buat- dibawa pulang. Salam buat Pak Guntur. Iya, ini hadiah spesial. Oh, kamu kok langsung. Biasanya kan kamu Jangan yang hadiah. regani. Oh, itu nanti di belakang panggung katanya. Tak omongin. Padahal burine ini tutup ya. Terima kasih. Monggo matur nuwun. Oke. Wah, keren ya. Keren. Itu tadi baru 2. Kita panggil lagi Mbak Marta. Iya, saya undang Bu Saikem sama Mbak Esti. Monggo. Silakan. Ini juga punya produk apa nih? Ibu punya produk apa? Bandeng. Oh, di sini banyak bandeng apa ya? Mbak Esti. Apa produknya? Ini loh. Oh iya. Iya. Oh ya mau Coba. berta iklan ke deng. Oke, yang pertama ini ada Bu Saikem. Silahkan diperkenalkan sama produknya apa monggo. Produknya Mic-nya apa? agak dekat mic-nya. Nama saya Ibu Saikem, produk saya bandeng presto Kanjeng Mami. Kanjeng Mami. Kanjeng Mami. Berarti Kanjeng Saikem ini. Oh iya. Mami, Kanjeng Mami Saikem. Mami Saikem. Iya. Mami. Ini Kanjeng Mami, ini sudah dari kapan bikin produk? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya, ini. 2 tahun. Jadi bandengnya sudah dari 2 tahun. Ora ya? Usahanya. Oh, usahanya. Usahanya. Dipangan. Bandengnya dari Dari ngambil? Semarang. Dari Semarang tapi udah pesen di pasar dulu. Misalkan sekarang bikin, kemarin pesen. Oke. Tapi bandengnya langsung dari Semarang. Tapi Oh, di gampang. sini nggak ada yang punya bandeng. Lele gini lele. Tapi gampang nyarinya, maksudnya. Karena pesen itu tadi kalau misalkan dadak istilahnya gitu nggak bisa karena banyak. Banyak ya. Iya, kalau sehari itu bisa terjual berapa Bu Saikem? nggak pasti. Oh. Nggak pasti. Nah. Karena ya namanya Ini kan bandengnya kan apa bandeng yang diambil ke rumah ya, maksudnya Iya, saya betul. mau beli ke rumah. Nah Iya. itu Ibu ngiklannya lewat apa Bu? status. Status, Oh, iya. statusnya Status Ibu apa? Saya lajang Mas. Status WA ya? Iya, status WA ya. Kok status itu ya ditanyain? Oh iya. Oke, lah kan saya nggak punya WA-nya Ibu. Gimana orang-orang bisa Iya, tahu? padahal pengen beli nih. Gimana Bu? Ya nanti nyimpannya ya di nomor HP aja. Ini kan ada Enggak, nomornya makanya HP. Ibu apa jalan-jalan bandeng-bandeng apa gitu gimana? Atau punya
media sosial apa Instagram, Facebook? Enggak, kalau misalnya saya ini ada bandeng presto, rasanya enak, lain Oke. daripada yang lain gitu. Apa sih yang bikin lain Bu dari bandeng yang lain? Karena bumbunya lebih kuat. Oh ada bumbunya. Iya, kalau bandeng presto kan saya Bumbunya dewe. bumbunya kuat sekali. Oh iya. Ya nanti dicoba aja kalau biasanya misalnya bumbunya ini tumbar, mirin, Ya, bumbunya kuat. Kuat, iya. Kuat loh, ini Kayaknya kita orang- coba buat lari-lari nanti ya. Bu, ini kan kalau yang terkenal kan dari Semarang. Iya. Nah ini kalau bandeng Semarang jelas prestonya terkenal semuanya. Nah Iya. ini bedanya apa nih Bu? bedanya bumbunya, Bu. Bumbunya tadi. Iya, bumbunya. Bumbunya itu apa toh? Bumbunya kuat. Ya, bumbunya brambang, bawang, tumbar, jahe, Oh, ya. salam, ya pokoknya lengkap. Lengkap. Royco. Jadi ini lebih enak maksudnya Iya, karena bumbunya iya. banyak ya. Iya, Makanya betul. saya kasih saran nanti Ibu daftar si bakul, nanti biar produknya lebih dikenal Lebih, lagi. iya. Iya, yang tahu terima lebih kasih. banyak lagi Bu Ah, kalau iya. bumbunya kuat. Iya. Oke, itu ya Bu Saigam. Sekarang kita Iya. pindah, ini adalah makanan Khas banget ya. khas di Gunung Coba Kidul. kamu mencoba dulu baru nanti Aku membuat. sesuk ono job ya. Aku Loh, ini kan maksudnya harus direview. bidurin. Ini loh, coba direview. Coba ini makanan apa? Dijelaskan kan kamu orang sini. Jangan dicoba nggak apa-apa ya? Dicoba dulu baru Oh, ini dijelaskan. sesuk aku ono gawean. Ini ada dua rasa sih. Oh, dua sebenarnya. rasa. Rasa apa? Rasa Yang- apa? Yang satu Rasa original. bayar. Satunya original, Original. terus yang ini kebetulan pedas. Oh, pedas. Berarti ini dikasih rasa-rasa gitu. Ada Iya. emang ada berapa macam rasa? Dua itu. Kebetulan cuma dua. Dua itu. Ini kan belalang. Ini kan sudah pasti orang Gunung Kidul kalau tahu belalang tuh udah brandnya kuat sekali. Mbak jualannya di mana? Sebenarnya itu dulu itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu ready gitu. Ready. Maksudnya di toko itu ready. Ya. Terus karena setelah pandemi kan kebetulan penjualannya itu agak seret ya. Kenapa? Nggak tahu. Belalangnya kena COVID. Jadi kayak pre-order gitu. Jadi kalau misalnya mau beli itu harus PO dulu. PO dulu Oke. gitu. Oh, karena Terus belalangnya sembunyi. Enggak, dia kalau PO terus dia Terus nyari lari. walang. Kepioi apa-apa dikepioi. Aku punya pertanyaan ya, At nggak tahu jawabannya. Apa? Bagian mana dari belalang yang paling enak, Mbak? Aduh. Apanya? Bingung toh. Aduh. Kayaknya semuanya deh. Lo semuanya. Soalnya belum pernah coba kan. Iya makanya Ayo tanya. dicoba. Ini kan ada bagian kepalanya, perutnya, Ada sumutnya, kakinya. Nah itu sebenarnya paling enak tuh bagian mananya? Badannya mungkin ya. Karena ada biasanya itu kalau bagian belalang ada telurnya. Kadang ada yang suka ada yang enggak. Itu kayaknya itu rasanya itu gurih gitu loh. Maksudnya Jadi telur belalang. Iya iya betul. Oh, nondoknya toh. Iya. Oh, Tapi iyalah. ada yang juga yang enggak suka jadinya ya dipilihin gitu. Angel lho golek iki ono ndoke. Soalnya belalang goreng kan ada dua. Ada Ini dua. kebetulan yang belalang goreng Pedas? Enggak, bukan rasa. Oh, bukan rasa. Jenis belalangnya? Oh, Belalang jenis. apa? Jati Belalang gitu. tempur apa? Sama yang kecil-kecil itu namanya belalang beras, yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Ada yang lebih kecil lagi size-nya. Apa? Walang sangit. Enggak. Lah kecil itu. Enggak, lebih kecil lagi. Itu Iya. prosesnya cuma dicuci terus langsung dikasih bumbu digoreng. Kalau ini kan ini prosesnya agak ribet ya. Jadi Dibeteti. kita nangkap dulu lah. Oh iya nangkap dulu. Jadi nangkap. Masa kan moro. Ayo Rene tak goreng. Ya ora mungkin. No. Itu nanti dibeteti ya. Nanti Ya. ada apa bulunya sama kotoran Harus hilangin. ada harus dihilangin. Soalnya nanti kan pahit ya. Oh, pahit. Iya, terus ada Apa meneh nek ora ana wong tuku jan pahit banget ya Mbak. betul sekali. Pengennya Oke. apa Mbak untuk Ini karena khas usahanya? banget dan agak ekstrim ya. Iya. Ini kan butuh cari pecinta belalang nih. Gimana Betul. caranya ketemu sama konsumennya? Karena kalau ini toh kalau sudah Nyoba. kalau sudah suka klop Heeh. kan makanan ekstrim khas Gunung Kidul ya. Kalau sudah suka itu Nyari. dicarilah. Oh. Misalnya kita Lah, sembunyi nih. Taunya yang suka di mana gimana? Kita bisa jual di online. Oh, udah Online. jualan online.
Sudah, cuman karena pandemi itu tadi. Pandemi wis tahun piro kok isih karena Iya. pandemi terus. Pandemi terus. Gak tahu ini Oke. keuangannya kayaknya perekonomiannya itu kurang. Keuangannya itu kurang terus ya. Gitu, gak tahu kenapa. Ayo ngomong Ada nek dampak. podo nasib awake dhewe iki. Masuk angin terus ya. Oke, nanti kita bahas ya. Semoga nanti ada jawaban nih buat Iya. ibu-ibu soal pemasaran ya, biar lebih luas lagi. Betul. Jadi kita tetap di acara kita yaitu Sarasehan Sibako. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya. Oke, kita mau semangatin ibu-ibu yang ada di sini biar tambah semangat lagi. Kita mau yel-yel ya ibu-ibu. Sudah siap? Oke, ayo. Kita yel-yel bareng. UMKM naiklah Jogja istimewa. Gitu dong, semangat banget. Tapi hari ini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak juga. Dan tapi bapak-bapaknya tetap menyingkir dari ibu-ibu. Ambangannya Gak keliru berani terus. tetepan. Karena ibu-ibu itu selalu benar pokoknya. Jadi nyingkir. Aku jadi ya harus nyingkir oleh jajar gue. Ya kamu sama istrimu iya. menyingkir ya kan. Oke. Kalau kamu menyingkir dariku nanti rezekinya kurang. Bener. Yang jelas tadi kita sudah menemukan perwakilan teman-teman. Sebelum nanti kita juga sapa ya. Nanti ini banyak sekali Iya. produk yang ada di sini. Semuanya hampir semuanya kuliner ya. Enak-enak kabeh. Nah. Bikin lapar Aat. Soalnya suruh cicipin dikit ya. Nah hari ini kita sudah hadirkan narasumber yang tadi kan ngomongin ada masalah pemasaran, terus gimana cara meningkatkan produknya. Betul. Nah kita sudah hadirkan hari ini juga istimewa sekali ya. Dinas Koperasi dan UKM DIY mengutus, mengutusnya kok salah, lebih tinggi jabatannya beliau. Tapi karena beliau itu cinta banget sama UMKM, beliau juga pernah menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM. Jadi beliau berkenan hadir. Beliau adalah Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Bapak Tri Saktiana MSI. Pak Tri. Assalamualaikum, sugeng enjang, semangat tambah rezekinya ibu-ibu semuanya. Doanya itu mandi loh, beliau baru saja naik haji soalnya. Jadi diamininya lebih kenceng lagi, monggo diamini. Amin. Sugeng Kasih Rawo gundul, kembali. Ibu. Iya. Sugeng Rawo kembali Pak. Terima Sekarang kasih sudah Pak Pak Marta, Haji. Mas Saat, Bapak Ibu semuanya. Nggih. Tambah adem loh sekarang dekat Pak Tri. Iya. Tetap ini ya Pak, support UMKM ya Pak. Tambah mantap nyupportnya. Tambah mantap. Siap. Oke, dan Oke. di bawah doanya kemarin Pak biar Indonesia makin maju, Jogja makin maju Pak. Tambah sejahtera, Amin. tentrem ayem, Mbak Marta. Wah, makanya sekarang juga kita hadirkan ini temennya Aat lagi. Teman saya semua loh, saya tuh gak Tapi ini enak loh. wakilnya ibu-ibu. Wakil saya juga. Oh wakilnya kamu Iya. juga di DPRD DIY. Ibu Kuntarti Puspandari SPD. Tapi lebih terkenal kita ngomongnya Mbak Dari. Mbak Dari. Mbak Dari temannya Aat bener?
Jangan ngomong enggak loh, saya udah terlanjur keluar-keluar temenku. Temennya ibu-ibu aja ya, temennya ibu-ibu ya. Oke, boleh disapa teman-temannya. Terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua niki tanggo kula kabeh. Tetangga semua nggih. Sehat selalu, semoga usahanya lancar, rezekinya lancar. Amin. Tonggo tonggo. Ini ora tahu. Ini zonasi ya. Tonggo. Karena kita juga habis ini ya zonasi ya, masuk sekolah ya. Jadinya sekarang juga disonasi acaranya Sarasehan. Dan kemudian Kulon Nuwun, warga-warga. Kita yang Kulon Nuwun di sini. Ini ada Pak Panewu Anom Wonosari, Pak Ari Setiawan SIP MSI. Pak Ari Kulon Nuwun, Pak. Monggo. Oh, ini warganya semua loh ini Pak. Kecuali saya dan Pak Tri. Iya, ini kok warganya kayak gini ya. Lo maksudnya hebat gitu ya. J, matur nuwun Pak, hari ini boleh ada di sini. Nanti tadi sudah mengeksplor UKM-nya, nanti kita tanya lebih dalam lagi Pak ya tentang potensinya. Kemudian iki mau dikenalnya urung ya? Urung. Turun terkenal jadi. Loh tadi kan sudah kita undang. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Biar mau kenalan sendiri Mas? Yo enggak dikenalkan. Oh iya. Kelihatan penting saya. Oh, iya. Beliau adalah Bapak Yanuar Widi Armoyo. Oh, terima kasih. Oh supaya kelihatan penting ya. Oh iya. Bapak Sinten. Pak Yanuar Widi Armoyo, Bapak Sinten ya? Iya Mbak Marta, betul. Oh Pak Moyo. Yanuar Widi Armoyo. Ada kodamnya. Jangan, ini tuh penting banget. Nanti tuh ngasih masukan ibu-ibu karena ini banyak produknya harus dikasih masukan. Oh iya, kita nanti belajar sama Mas Moyo ibu-ibu. Jadi kita mau belajar bareng ini sebagai praktisi periklanan. Kalau ibu-ibu sering dengar radio ada yang iklannya kejepit pager. Langsung aku krungu. Tahu krungu? Napa mboten nonton radio saat nih? Ternyata nggak ada yang punya radio Mas Moyo. Iya, tapi hari ini sudah pinter banget. Iya. Sekarang ngajarin lebih ke branding. Betul. Mana ya Mas? Iya betul. Yang pasti senang banget ini ketemu ibu-ibu punya produk luar biasa. Tapi nggak tahu ibu-ibu senang nggak ketemu saya? Enggak. Masalahnya tuh di situ. Iya. Yang pasti UMKM itu mendukung saya. Nah, mendukung kok apa? bisa? Saya diklambeni ini batik. Oh iya, ini dari produk UMKM. Wong aku tadi tanya sama Mbak Dwi itu bayar enggak ya Mbak? Itu maksoy. Makanya UMKM mendukung saya. Oh, ya pokoknya nanti Mas Moyo ini memberikan petuah bijak. Memberikan pelajaran singkat untuk teman-teman UMKM. Nah karena tadi hanya sebagian yang kita ajak ngobrol, kita biar singkat nih Pak Panewu Anom aja yang menceritakan. Ini potensi di sini jelas kelihatan kuliner Pak. Ada craftnya ini beberapa. Nah tapi sebenarnya punya potensi apa saja Pak? Ya terima kasih Mbak Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah dari Istimewa Yogyakarta yang kami hormati dan yang terhormat Ibu Kuntari dari fraksi PDIP Perjuangan yang kami hormati pula teman kami sebelah dan Bapak Ibu yang tergabung dalam Sibakul atau istilahnya adalah anggota dari UMKM di Kalurahan Kepek ini Kepek Santen karena dalam kemarin masuk di tempat kami adalah mewakili daripada Pak Lewu dan Pak Lurah Kepek. Berarti ini situsnya adalah di Kepek. Kalau di Kepek itu sudah banyak Bu UMKM seperti yang tersedia di sini. Tapi untuk unggulan di sini adalah satu pabrik tahu, industri tahu. Terus kemudian ada juga yang ternak Bu, ternak sapi atau kambing. Dan ada pula yang sekarang itu baru industri tempe. Itu Bu yang ada di sini. Kemudian untuk perkembangannya itu di setiap Sabtu pagi sudah dibuka untuk kuliner Sabtu pagi di rest area Sumbermulyo. Bu ada nih. Jadi setiap Sabtu pagi itu ada kuliner. Kemudian senam pagi, habis senam pagi nanti kita istilahnya itu pengen apa udah ada di sekitar situ. Itu Bu tambahan dari kami. Itu pada jualan juga hari Sabtu pagi. Siapa yang ikut jualan? Di patung sapi ya Bu? Ya. Oh. Lah kok cuma 2?
Oh semua ikut jualan. Loh ya dikasih fasilitas kok nggak dimanfaatkan. Betul, kan eman-eman. Laris nggak? Oh, alhamdulillah. Paling ora le tuku yo koncone kan lumayan. Sing dodol kuwi tuku dodolanku. Iya. Makanya itu lumayan. Oke, jadi ada fasilitas setiap minggu mereka Setiap bisa Sabtu jualan pagi. ya. Ya maksudnya seminggu sekali itu bisa jualan. Oke. Itu masih kurang nggak Bu? Apa tiap hari? Oh Sabtu Minggu aja? Oh Sabtu Minggu Pak usul. Enggak cuma Sabtu. Siap. Malah kalau saya tidak hanya Sabtu Minggu, setiap hari. Setiap hari. Tenane. Iya. Kenapa jenengan kok tidak berjualan setiap hari? Itu nanti kita bahas. Mau seperti apa? Mumpung masih di sini ada Bapak Asisten perekonomian, kan bisa membantu panjenengan sedanten. Nanti saya tinggal mengkomunikasikan dengan Dinas Koperasi UKM di sini. Gitu Ya, sip, tepuk tangan dulu dong. Langsung didengar ya. Ayo. Berarti langsung aja. Langsung Pak Asisten aja. Ini kan tadi di Jawil ini. Ini kan punya antusiasnya yang sangat luar biasa teman-teman yang ada di sini Pak. Fasilitasnya juga ada. Ini kira-kira apa lagi yang perlu didorong? Ini bahasa kerennya dimension sama Pak. Iya dimension langsung. Dimension. Ya terima kasih Pak Panewu Anom. Biasanya kalau Panewu Anom itu pengen jadi Panewu. Nah, kalau wakil bupati pengen jadi bupati. Tapi kalau wakil rakyat tidak pengen jadi rakyat. Bener. Gak mau naik pangkat gitu. Matur nuwun Panewu Anom. Hakikatnya dari wirausaha entrepreneur itu adalah menyelesaikan masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak rezeki di balik masalah itu. Contoh, jalan-jalan sekarang ramai. Orang yang naik mobil, naik motor, ngelaju, itu banyak. Biasanya panas-panas tambah ngelak. Pengen ngombe sing cepet tur murah. Muncul usaha es teh. Es teh sinten iki? Es teh jumbo. Oh, ada ibunya. Es teh jumbo. 2.500, 3.000 es teh jumbo. Ini contoh kecermatan melihat masalah. 3.000 gedene semene. Adem legi. Ini ada contoh-contoh yang lain. Kalau di Jogja barangkali masalah sekarang sampah. Di balik masalah sampah pasti juga ada berkah sampah, pasti tinggi. Jadi tugas dari entrepreneur, wirausaha itu golek masalah yang paling gede. Di situ di balik itu pasti ada rezeki yang paling gede. Itu aja Pak. Harus cermat. Jadi kita harus belanja masalah untuk diselesaikan. Berarti nek gak punya masalah malah keliru ya? Gak punya rezeki. Cari masalah Bu. Harus Bu. cari masalah. Harus cari masalah. Nah masalahnya tadi kan masalah pemasaran yang baru 1 kali seminggu, bagaimana 2 kali seminggu. Ini harus kita berikan bantuan. Piye carane Pak Panewu? Pak Panewu Anom. Tempatnya sudah ada, tinggal ditambah saja. Kalau kurang sitik rong itik, fasilitas dan sebagainya, langgung ngopo yang diwakil rakyat kaya ngene iki. Kowe dadekke rakyat wae rasa dadi wakil gitu. Monggo Bundari sakniki. Ini bagus ini ya, saling memention gitu ya. Saja ini lempar-lemparan. Wes ya. Oke kalau berarti gitu langsung Mbak Dari. Gimana ini Mbak Dari anaknya Mbak? Dimension ini tadi kelunting gitu. Iya langsung kelunting ya. Ya. Memang betul, jadi di Kepek ini ada banyak sekali UMKM terutama di Sumbermulyo. Ini kan kemarin rencananya mau di Balai Pedukuhan Sumbermulyo yang di dekat Taman Patung Sapi itu, tapi ternyata lokasinya kurang luas gitu. Di Sumbermulyo terutama di Patung Sapi itu memang sudah ada kegiatan, jadi memang setiap Sabtu pagi karena kemarin dengan pertimbangan kalau nek minggu pagi ki wong-wong doneng lapangan Pemda kan gitu. Jadi kita ambil Sabtu paginya, gitu. Sabtu pagi ini memang sebelumnya diawali dengan kegiatan senam yang ini dikelola oleh Pok Darwis
Dan juga sudah ada pengurus di patung sapi itu, sudah ada kegiatan senam pagi, setelah senam pagi kemudian di situ juga ada berbagai macam, jadi sudah disiapkan stand seperti tenda-tenda itu dari ibu-ibu yang ada di sekitar Sumbermulyo, Bansari dan sekitarnya, itu dengan berbagai macam hasil, itu dari rumahan semua, termasuk ada seperti alat-alat pertukangan itu loh, enten arit, enten gadol dan sebagainya, itu juga ada di Sumbermulyo. Yang membuat seperti itu juga ikut tampil. Pakaian ada, kemudian berbagai macam makanan. Bahkan di Sumbermulyo itu setiap ada event tertentu, itu dari kelurahan mengadakan event bazar olahan tahu. Berbagai macam olahan tahu yang memang tahu ini sudah menjadi semacam ikon di Sumbermulyo. Jadi banyak sekali pabrik tahu yang dipasarkan di seluruh Wonosari itu memang banyak sekali dari Sumbermulyo. Nah itu mungkin nanti ke depannya seperti yang saya lihat selama ini faktanya Sabtu pagi ramai, tetapi mungkin masih bisa diperbaiki lagi atau ditambah lagi, ditingkatkan lagi dengan kita tambah harinya. Misalnya setiap sore, gitu Bu, sore hari, tetapi memang masih ada sedikit kendala. Kemarin saya juga sudah matur dengan Pak Lurah di patung sapi itu kalau malam penerangannya agak kurang nggih Pak. Nggih, itu agak kurang penerangannya. Ada angkringan, ada bakmi sudah ada, tetapi kurang ini, maksudnya kurang ramai karena penerangannya kurang. Jadi insya Allah nanti kami akan koordinasi dengan kelurahan bagaimana caranya untuk patung sapi itu fungsinya bisa dimaksimalkan lagi agar UMKM yang ada di Kelurahan Kepek pada umumnya atau Sumbermulyo, Bansari dan sekitarnya ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih memaksimalkan untuk transaksi jual beli pemasaran produknya gitu. Kayaknya perlu tambahan kerjasama. Apa? Dengan matahari. Wow. Biar terang. Matahari yang bakal kelambi apa bakal apa ini? Ya matahari. Ya oke. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dari. Nah. Jadi sudah dipetakan nih, sudah tahu beliau ya sebagai wakil rakyat bahwa itu potensial. Hanya ada beberapa kekurangan yang nanti masih mungkin dibahas lagi kendala dengan yang Pak Lurah. Sudah dikoordinasikan juga. Jadi nanti harapannya kalau memang di daerah sana kan pas tikungan itu ya. Jadi itu kalau sebenarnya menarik sekali tempatnya karena sudah ikonik, ada sapinya. Yang dulu duduk sekarang berdiri apa? Sekarang berdiri benar. Udah kesel. Iya, sekarang ngadeg ya sapi nih. Nyusoni nih. Nah, bener ya? Iya. Itu penuh filosofi. Jadi patungnya itu memang sudah ikonik banget di Gunung Kidul. Iya, kita pernah bahas ya, itu menjadi produktif ya. Betul. Tapi ini ngomong-ngomong ibu-ibu kalau mau jualan, suruh jualan setiap hari mau? Kira-kira ada nggak yang dijual? Lu takutnya itu? Lah iya kan, bener. Takutnya cuma gawe isone pisan. Sesuk nek Hari dipeseni Rebo. ora eneng. Anu ya aku akeh wong ewoh lah ngono kan dadi ra sida dodol. Terus iya banget ya. Nanti wong kula nggih bakul lek Bu. Iya. Nah, jadi kan ada konsekuensinya nih kalau sudah diberikan fasilitas untuk tiap hari buka ya bisa terus jualan continue. Kalau misalnya sekarang sudah bisa jualan, gimana nih caranya ngundang pembeli, tahu nggak? Tonggone di WA, teko, nek ora teko awas tak pandemi. Betul. Makanya hari ini kita perkenalkan yang namanya Sibakul. Itu Bapak Ibu bisa nanti langsung menanyakan ke Alvin dan juga Atika. Itu salah satunya adalah bagaimana cara mengembangkan produk-produk usahanya. Baik dari marketing, dari packagingnya. Kemarin kita ketemu satu kelurahan yang produk makanannya itu nggak pakai itu loh, ceklikan itu loh Bu. Klip. Nggak pakai klip itu. Iya. Karena saat ini kita juga sangat menjaga yang namanya keamanan pangan. Ibu masih ada yang pakai klip itu? Staples, betul. Sudah nggak ada ya? Berarti sudah aman semua ya? Pinter dong kalau gitu, tepuk tangan tepuk buat ibu-ibu. dong. Ngerti itu nggak boleh karena Nggak nanti boleh. berbahaya buat konsumennya. Betul. Oke, nanti kita akan bahas juga yang lain, termasuk nanti gimana caranya. Ini belum banyak yang pakai brand. Betul. Belum nanti pengen tahu nih mau beli apa peyek, mau beli itu pecel.
Pecel cuek apa ya Pecel itu? cuek. Lah itu apa itu? Enak banget. Iya, ya pokoknya supaya orang bisa beli ngomong Orang punya tahu siapa itu gimana. ya. Nah. Gimana caranya? Jadi kalau ingin tahu jawabannya tetap di Sarasehan Sibakul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya. Nah, tadi juga ada pertanyaan kan dari Mbak Dwi gimana untuk pendampingan nih, butuh pendampingan supaya apalagi untuk khususnya batik ya, Betul. biar nggak kemakan sama produk batik dari Benar sekali. yang bukan batik Yaitu gitu. istilahnya kekhawatiran dari teman-teman yang tadi disampaikan, menginginkan peran serta pemerintah. Iya. Bu, aku didampingi ini biar tambah semangat kayak Benar. gitu. Tapi kita juga perlu mendengar. Mungkin ada yang lain yang pengen Ada pertanyaan juga nanya. lagi? Mungkin silakan. Ayo, boleh. Silakan diperkenalkan namanya. Boleh berdiri, Mbak? Iya. Iya, biar kelihatan. Kelihatan berdiri maksudnya ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Untuk produk sendiri saya punya produk pisang coklat onyo atau piscok onyo. Ya. Baik. Ini kayaknya biasanya yang order ini ya sebelah saya ya. Oh, ini panganannya anakku. Iya, Pak, kayaknya kenal ya. Anakku sok tuku ya. Batika ya. Langganan ya. Mulakno cepet entek duitku ternyata pindah rono. Oke, pertanyaannya apa, Mbak? Baik, di sini saya ingin menanyakan untuk keuntungan mengikuti Sibakul itu salah satunya apa? Dan misalkan kalau mau mengikut Sibakul, jadi nanti dagangannya gimana? Maksudnya dapat fasilitas apa saja, terus syarat dan apa saja yang harus bisa mengikuti Sibakul itu. Oke. Baik, terima kasih sekian dari Ada saya. pertanyaan ketiga, bayar nggak gitu nggak? Lo iya kan biasanya Iya, ditanya. kan yang ditakutkan itu. Apa? Bayar enggak? Oh, kalau bayar kayaknya enggak ya berarti kan? Gratis dong. Iya kayaknya gratis. Kok nggak yakin lo ya bareng kita omongin. Ya oke. Oke, terima kasih banyak. Boleh kasih apresiasi tepuk tangan dong. Mbak Sinten tadi asmane? Mbak Dani. Dani. Mbak Dani. Ya, oke. Mbak Dani Onyoh. Iya, betul. Dani Onyoh. Oke, sekaligus kita langsung sampaikan ke Pak Tri Pak Tri. Saktiana. Monggo, Monggo, Pak. Pak Tri. Terima kasih Mbak Dani yang punya usaha pisang coklat. Dan tadi tanyanya intinya nek melu Sibakul ki bayar apa ora? Bayar. Dan bayarnya mahal. Karena harus dibayar dengan semangat dan kerja keras. Yes. Memang bayar kanggo duitnya gampang. Tapi bayarnya harus dengan semangat dan kerja keras. Dan itu adalah hakikat entrepreneur. Apa yang bisa didapat ketika sudah bayar dengan semangat dan kerja keras dan kemudian bergabung dengan Sibakul? Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Ada pepatah begitu. Sehingga identitas usaha panjenengan ini kunci. NIB pasti sudah di tangan. Nomor induk berusaha. Ketika daftar di Sibakul,
pasti dibimbing dapat NIB. Itu identitas supaya Anda dikenal dan disayang. Dikenal produknya, dikenal usahanya. Kemudian di Sibakul itu ada yang namanya pendampingan-pendampingan. Ada pemetaan masalah usaha. Janjane masalah apa toh? Biasanya ditekoni masalah apa? Modal kan begitu ya. Padahal dari penelitian kami dengan Sibakul, dengan responden lebih dari 1.000 orang, yang benar-benar punya masalah modal itu tidak lebih dari 6%. Lebihnya itu bukan masalah modal. Mungkin masalah pemasaran, masalah manajemen, masalah kemasan, masalah meningkatkan mutu produksi, dan sebagainya. Bukan masalah modal. Di modal itu hanya 6%. Dan sing ngaku duwe masalah modal, ini biasanya bukan entrepreneur sejati. Mung entrepreneuran. Karena yang namanya masalah modal, itu sekarang tuh bank-bank, itu turah-turah duit. Silahkan kalau punya masalah modal dan panjenengan punya prospek pasar, saya hubungkan dengan Bank Gunung Kidul, dengan BPD, dengan BRI. Ya. Tapi biasanya nggak punya pasar, produknya masih biasa-biasa, ingin modal yang besar. Nah ini, itu masalah tersendiri. Sehingga Bapak Ibu yang ada di Sibakul ada pendampingan-pendampingan. Nanti ada pemetaan masalah usaha panjenengan. Kalau memang perlu modal karena pasarnya sudah jelas, usahanya jelas, pasti dicarikan modal. Tapi ada pemetaan. Jadi yang pertama, tak kenal maka tak sayang, jenengan pasti dikenalkan. Kemudian diberi identitas sebagai pengusaha. Antara lain dengan NIB, nomor induk berusaha. Ada masalah pemasaran, dibantu tadi yang sudah disebut Mas Saad, pemasarannya antara lain dengan bantuan ongkos kirim. Ongkos kirim gratis, ongkir gratis. Kadang-kadang konsumen ini kan harganya sudah cocok, tapi ketika dibebani ongkos kirim jadi gak beli. Nah, ini kemudian kita bantu ongkos kirim. Dengan catatan produknya itu benar-benar produk panjenengan. Ora produk kulaan. Nah, kadang-kadang kulak saka wong liya melu Sibakul njaluk bantuan ongkos kirim. Bahkan kulak saka luar negeri njaluk bantuan ongkos kirim. Itu yang untung kan produsen orang lain tadi, daerah lain, mungkin luar negeri. Gitu. Nah ini nggak bisa. Jadi kita akan identifikasi janjane iki produke tenan apa mung kulaan. Jadi yang kita bantu dengan ongkos kirim itu yang produk sendiri, bukan mung dagang. Saya yakin kalau pisang coklat itu linggawi dewe ya Mbak ya. Nah itu pasti dapat ongkos kirim, tinggal nanti kita bina entah keuangannya, kemasannya, kesehatan produksinya dan sebagainya dan sebagainya. Ngaten Mbak Marta. Baik. Semua ini juga sudah menjawab pertanyaan Mbak Dwi tadi ya soal pendampingan. Jadi Sibakul itu adalah sebuah sistem pembinaan buat pelaku usaha. Jadi itu singkatan. Singkatan. Bukan isinya bakul-bakul. Yo isinya ya bakul-bakul. Iya. Tapi kan enggak semuanya bakul ya. Jadi sebuah sistem pembinaan, jadi nanti Mbak Dwi boleh daftar. Jadi di situ kalau ada nanti informasi tentang pendampingan, pelatihan, itu ada di sosial medianya yang ada di belakang. Betul. Mbak Dari itu ada. Jadi Bapak Ibu itu sekarang bakul-bakul saiki itu harus yang agresif, harus yang nyari informasi. Iya. Jangan menunggu nanti nunggoni Mbak Dari rawuh wonten daleme Bapak Ibu ya. Kelamaan nanti. Ibu-ibu yang nyari. Nah, salah satunya di belakang di TV itu ada, di bawah ada YouTube-nya, ada iya. Twitter, ada iya. Instagram juga. Nah, ini untuk yang di rumah bisa lihat ini media sosialnya, bisa diikuti karena di situ banyak sekali informasi yang akan disampaikan. Bapak Ibu bisa mendengar ada pelatihan, ada inkubasi bisnis. Tapi itu kuncinya tidak menunggu. Harus cepet-cepetan. Betul. Ya. Jadi begitu siapa tahu yang tepat, cepat dia yang dapat. Langsung daftar gitu ya. Nah, biar cepat juga
kita bisa meningkat, Mas Moyo nih, ayo biarkan Mas Moyo yang mengatasi. Ngomong. Kita pulang yuk. Kita pulang nggak apa-apa. Kita makan pecel cuek. Ayo Mas Moyo. Ini kan banyak yang belum ada brandnya. Sarannya gimana nih? Iya, betul. Dan tadi juga sempat tercuat omongan bahwa untuk event promosi off air di Patung Sapi seminggu sekali. Itu mungkin sambil menunggu program berikutnya, teman-teman di sini juga bisa beriklan secara mandiri melalui sosial media. Itu juga bisa dilakukan. Ini mumpung ada fasilitas dari program Sibakul, kita nanti kan di sini juga punya ada sesi foto produk. Oh iya, belum saya iklankan itu benar. Tahu ya? Tolong diiklankan. Tolong disampaikan. Saya besok diajak lagi. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, nanti ada foto sesi produk di mana Bapak Ibu itu mendapatkan file. Itu file yang resolusinya udah layak untuk konten sosmed. Itu mungkin bisa menjadi salah satu media untuk memperkenalkan produk dari Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa untuk story WhatsApp, bisa diupload di IG, Reel atau story atau mungkin di TikTok. Dan kesempatan-kesempatan beriklan itu tentunya di zaman sekarang lebih terbuka lebar. Bukan berarti gratis, tapi ongkosnya lebih murah karena bisa melalui media sosial. Kalau zaman dulu harus lewat media massa mainstream, harus bayar iklan, harus kontrak sekian. Tapi yang perlu kita ingat, meskipun banyak produk terkenal, banyak produk yang sudah jadi, itu mereka sampai dengan detik ini tetap beriklan. Pengalaman kami di radio, itu radio yang saya dulu kerja itu tahun 2000 buka radio pertama kali, ada salah satu bengkel di Wonosari, beriklan dari tahun 2000, sampai dengan hari ini tidak berhenti iklannya. Jadi selama 24 tahun itu untuk Sekup Wonosari ada kesadaran untuk tetap selalu beriklan meskipun produk itu tetap sudah laku, sudah punya nama. Nah, itulah pentingnya iklan, tapi yang perlu kita pahami bersama, tidak serta-merta ketika kita beriklan bisa langsung payu. Jadi ada tahapannya. Minimal tahu dulu, di Kepek itu ada batik manding, tahu dulu. Kemudian ada rasa penasaran, ternyata di Kepek juga ada souvenir wedding dari Telenan. Itu ada rasa penasaran, kemudian beli. Setelah beli, kemudian dia mencoba. Kalau sudah mencoba, cocok atau enggak dengan barangnya, menyelesaikan masalah enggak. Seperti yang ngendika Pak Tri tadi, bahwa produk yang kita bikin itu sebisa mungkin menyelesaikan masalah, salah satunya itu. Kalau itu sudah cocok, dia akan merekomendasikan ke teman lain. Nah, berarti ada tahapan-tahapan yang kita sadari bersama, bahwa sekali iklan itu tidak serta-merta payu, karena saat itu belum tentu butuh juga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengkomunikasikan produk kita di sosial media? Itu secara teori ada hard selling, yang dodolan, belilah ini, Senin harga naik, ya itu namanya yang vulgar ya, hard selling. Ada juga soft selling. Soft selling itu bisa dinarasikan atau diceritakan bagaimana proses di balik layarnya, lenggawe kepiye, atau mungkin di batik yang saya kenakan ini, batik manding, kita juga bersama teman-teman juga sempat membantu membuat dokumenter secara sederhana yang diupload di YouTube, menceritakan tentang filosofi batik manding. Batik manding identik dengan kepek, karena kepek itu adalah manding enom. Nah, secara filosofi diceritakan lewat konten sosial media. Itu soft selling, jadi cerita, ada narasi. Tujuannya apa? Tujuannya membangun emosional. Siapa tahu saudara-saudara kita yang dari kepek merantau di luar Jawa atau luar Jogja, kelingan dengan kepek, kemudian ada ketertarikan secara emosional. Itu salah satu caranya saja. Karena kalau kita memberi barang, ada sisi rasional, regane murah, aku butuh iki di tuku. Ada juga sisi emosional, sakjane aku ora butuh.
neng gandeng aku podo-podo wong Gunung Kidul kok iki menarik ya batik ini. Itu bisa menjadi cara menuju sebuah transaksi. Kemudian kalau kita kembali ke menyelesaikan masalah seperti yang dingendikake Pak Tri tadi, sebuah produk idealnya bisa menyelesaikan masalah, mungkin kita bisa mengambil satu poin narasi bagaimana sebuah produk yang saya kenakan ini outer, namanya outer kalau tidak salah, Mbak Dwi, nggih Mbak, dari batik. Ini mungkin menyelesaikan masalah orang-orang yang bingung mau mendatangi sebuah acara, iki acaranya formal apa ora formal ya? Iki acaranya resmi apa ora resmi ya? Ojo-ojo aku salah kostum. Nah dengan adanya outer batik ini, itu sudah menyelesaikan masalah kebingungan teman-teman yang ingin mendatangi sebuah acara, yang bingung, acara resmi ora ya? Acaranya formal ora ya? Engko ojo-ojo salah kostum. Nah kita komunikasikan produk ini di sosial media, rutin secara kontinu. Produk ini mengatasi masalah kebingungan Bapak Ibu sekalian yang bingung mendatangi acara mau resmi atau tidak resmi. Praktis dengan outer batik manding. Misalnya seperti itu. Jadi poin-poin sederhana yang dikomunikasikan secara terus-menerus di sosial media itu lama-lama akan menjadi sebuah persepsi yang orang banyak akan bisa ingat terus. Salah satu keunikannya mungkin bisa dicari teman-teman yang punya produk masing-masing ini. Begitu Mbak Marta, Mas Saad dan Bapak Ibu sekalian. Intinya terus menerus. Terus menerus, continue, konsisten. Bagaimana caranya konsisten? Ini juga PR juga. PR. Ibu-ibu saya paham, masih mikir ngonsai brambang, masih blonjo, urung gawean ngomah liyane, ijik kon mikir iklan. Waduh, kepiye ya? Kalau misalnya margin keuntungan udah aman, mungkin bisa menghandle tim sosmed. Nyewa moyo misalnya. Yo, jangan terlalu vulgar lah Mas. Bisa dibicarakan. Lah kan tadi katanya hard selling. Iya. Hard selling ini. Iya toh. Tapi mungkin bisa yang namanya ada sistem mirroring kalau di sosial media itu. Jadi bikin kita memplotkan 1 hari penuh pada saat libur, mikir paling enggak 5 atau 4 konten di hari itu, mikir narasinya seperti apa, di video atau di syuting, direkam, kemudian diedit 1 hari full itu. Nah nanti proses distribusinya seminggu bisa 3 atau 4 kali. Jadi rutin. Diketok-ketok gitu? Ya. Oke. Kalau misalnya video potret 1 menit, itu kan ideal sekali. Bisa untuk IG, bisa untuk TikTok, bisa untuk story WhatsApp. Karena story WhatsApp sekarang sudah 1 menit ya, 60 detik. Itu lebih dari cukup untuk menjelaskan manfaat dan juga apa yang kita tawarkan, keunikan yang kita tawarkan ke calon konsumen kita. Di dalam hati ketok iki yo masalah ya Mas. Masalahnya apa Mbak Marta? Lah ya kuwi ora iso ya kuwi. Nanti lewat saya. Kan kata Pak Tri tadi, masalah itu Carilah masalah. menghasilkan. Nah ibu kan bingung toh. Lah itu masalah ibu. Berarti ibu itu punya masalah, berarti ada peluang. Saya yang punya peluang. Anda juga punya masalah, masalah perekonomian mungkin ya. Tak pikir ini mau ini lagi nawarin Moyo lagi. Berapa persen ya? Ya enggak, saya yakin ibu-ibu sudah familiar dengan handphonenya masing-masing. Jadi mulai yang sederhana dulu aja, satu keunikan atau satu manfaat yang tidak dimiliki produk lain. Jadi punyanya ibu, jadi ibu sendiri yang tahu karakter produknya seperti apa. Berarti contohnya lagi ngulek bumbu pecel gitu di syuting dulu. BTS-nya. Kan nggak apa-apa. Ternyata itu kan menarik. Kalau buat kita mungkin nggak menarik karena Bentino ngerti ledong ngulek. Tapi kan orang luar itu kan ternyata ngulek itu seperti menarik, itu. Ya. Oh ternyata harus berapa ulekan. Itu kan mungkin ada rumusnya. Storytelling ya itu masuknya. Nguleknya itu tangannya bukan badannya. Iya, ponengen gitu. Oh iya macam-macam. Pokoknya kreatif aja itu ya. Nggak usah mikir banyak-banyak. Dan yang jelas continue. Terus menerus berlanjut. Jangan langsung berhenti. Ibu terus ngomong ini, Mas nggak pernah ya jadi ibu. Rantai waktu ya Mas. Ya nggak Bu? Loh, belum pernah jadi bapak ya? Kurti kongkon ibu terus. Apalagi dijalui duit ya. Oke, terakhir nih Mbak Dari biar semangat. Walaupun dikasih PR sama Mas Moyo, tapi tetap semangat dong ibu-ibunya. Monggo dikasih semangat lagi. Ibu-ibu, ada bapak juga. Apapun usaha ibu-ibu, niki
enten sing damel snack, ada lauk pauk, roti, minuman, ada yang penjahit juga. Ini Mbak Dika, ini penjahit, ini hasil karyanya. Nah, saya kalau jahit ke tempat Mbak Dika itu selalu pas di badan. Nah, iklan. Mbak Onyoh ini juga, ini nggak ada yang tahu namanya Dani. Saya juga baru tahu ini kalau namanya Dani. Saya taunya Onyoh. Oke, selalu semangat. Kita akan terus membina kerjasama seperti yang kemarin dari saya ada pelatihan masak itu yang pojok belakang itu ada Mbak Dewi itu juga semenjak ikut pelatihan masak dapat bantuan alat. Itu melejit luar biasa, setiap hari ada pesanan snack Mas. Tetapi memang kemarin juga masih kendalanya di ada labelnya mau seperti apa, kemudian kok katanya ada yang namanya PIRT itu apa toh, ada yang namanya sertifikat halal itu apa toh. Lah itu nanti info-info yang diperlukan bisa nanti yang melalui Dinas Koperasi Sibakul ini juga nanti TikToknya jangan hanya dibuat scroll yang joget-joget, tetapi nanti juga info-info tentang Sibakul, ada YouTube dan lain-lain. Monggo kami juga bersedia untuk memfasilitasi menjadi perantara antara ibu-ibu dan bapak-bapak semua dengan Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yes, mantap. Tepuk tangan yang paling kencang. Jadi sudah sinkron ini ya, wakil rakyatnya mensupport. Ini dari pemerintah provinsi bahkan ya. Pasti support juga. Nah dari pemerintah terdekat kelurahan Kapanewon ini juga mensupport, tinggal kita sendiri gimana. Betul. Yang paling ujung itu yang nggak support. Woi itu nggak cocok soalnya nggak match. Nggak support. Support lah Mas Moyo. Oke, pokoknya habis ini yang paling cepat, yang paling mudah yang Bapak Ibu harus lakukan adalah menuju ke pojok. Di sana ada Mas Alvin dan juga Mbak Atika. Nah, mana sih berdua boleh berdiri. Nanti langsung bisa menuju ke helpdesk di pojok itu, ke meja yang pojok. Minta informasi tentang bagaimana cara mengikuti Sibakul. Betul. Kalau di Sibakul dapat apa tadi juga sudah disampaikan Pak Tanya Tri. juga langsung. Tanya lagi boleh, dan ada foto produk gratis. Nanti produknya dibawa, ada yang bawa pecel, bawa jajan pasar itu difoto. Nanti cari Ale kalau itu ya. Nah Mas Ale nanti ada mana Mas Ale dada-dada. Iya. Oke. Iya, ini tim kompak yang langsung mensupport ya. Wow, tumben hari ini in-frame ya. Tapi ini tim yang kompak untuk mensupport ibu-ibu semuanya, bapak-bapak juga ya. Jadi semangat, setelah ini jangan langsung pulang, langsung satu step harus dilakukan ya. Setuju? Kita berterima kasih dan bertepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Pak Tri Saktiana matur nuwun, Mbak Dari, Pak Panewano matur nuwun, dan juga Mas Moyo matur nuwun. Dan matur nuwun ibu-ibu, sekali lagi tepuk tangan buat diri sendiri. Biar makin hebat, kita berdua pamit biar memberikan kesempatan buat ibu-ibu langsung mendaftar ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorajati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY dan dana keistimewaan. Kita terus menyemangati seluruh pelaku UKM di seluruh DIY. Kita yel-yel lagi, UMKM naik kelas Jogja istimewa.